就眼睁睁看着他在海里泡。还是那么多鬼点。什么时候出关？暮云，你才找死！敢动我夫妻？除了妙经，没有生。也算是为萧帝完成了一份心意。1品灵经100亿，100亿极品。我血王只收5。秘藏的位置，我四方小世界愿意。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-531. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 530. Kemarin Muyun bersama dengan Jier telah melihat orang-orang dari 4 dunia kecil yang baru saja datang ke dunia kecil Changfang, di mana mereka berniat untuk mencari harta karun di sini. Sedangkan Muyun baru ingat kalau pecahan cahaya sebelumnya merupakan tanda di mana saja lokasi ketiga harta yang saat ini dia cari. Benar saja, di bawah laut itu terdapat sebuah istana surgawi kuno. Namun untuk masuk ke dalam sana tidaklah mudah. Pasalnya ada sosok monster yang menjaga tempat tersebut. Alhasil Muyun tidak dapat berbuat terlalu banyak. Maka ia bersama Jier pun memutuskan untuk kembali saja dan mencari cara lain agar dapat memasuki istana. Namun baru saja sampai, Muyun langsung dicegat oleh kedua bininya. Pasalnya Muyun mengatakan hendak mencari udara segar, namun malah membawa kekasihnya itu pergi. Hal ini pun semakin membuat Xiao Yuner cemburu saja. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kabar mengenai istana Kuhai Tianjun membuat semua orang terkejut. Pasalnya hanya sedikit rumor saja yang tersisa mengenai Kuhai Tianjun. Bahkan tidak banyak orang yang mengingat tentang jasanya. Ia sama seperti Yunjun pada 10.000 tahun yang lalu. Pada akhirnya kedua raja peri itu pun lenyap menjadi abu. Xiao Yuner meminta maaf karena sebelumnya berpikiran yang aneh-aneh kepada Muyun. Tapi Jier justru kembali menggoda Muyun yang membuat kedua bini Muyun malah menjadi marah lagi. Demi menghindari hal itu, Muyun pun memberitahu semua orang yang ada di sana untuk mengutarakan pendapat. Tetua Miao tahu betul kalau Kuhai Tianjun merupakan sosok yang berdiri di puncak pada 50.000 tahun yang lalu. Bahkan bisa dengan mudah menghancurkan leluhur mereka. Para tetua berencana untuk melihat mengenai apa yang berada di dalam istana tersebut. Bagi Muyun, membuka istana surgawi kuno ini pasti akan menimbulkan masalah yang dapat didengar oleh semua kekuatan. Muyun tidak ada niatan untuk merahasiakan hal itu. Mendengar perkataannya membuat Tetua Miao paham betul kalau Muyun memiliki trik yang cukup licik. Berhubung ia sudah mengambil keputusan, maka Tetua Miao akan menghubungi kenalannya. Sedangkan Muyun penasaran akan seberapa lama Hiku keluar dari kamar pengantinnya, karena belum ada tanda-tanda kalau mereka berdua akan berhenti. Sesaat kemudian Muyun mendapatkan kabar kalau ada beberapa orang yang ingin bertemu dengannya. Muyun telah menunggu hal ini sejak tadi. Maka karena itulah dia pun datang ke hadapan orang-orang ini, para pemimpin dari dunia kecil lainnya. Mereka sungguh tidak menduga Muyun yang merupakan sang juara ternyata adalah pemimpin aliansi darah dunia kecil Changhuang. Tetua ini meminta maaf karena datang secara tiba-tiba. Namun alasannya kemari memiliki tujuan khusus. Seingat Muyun, hubungan mereka tidaklah begitu dekat. Jadi dirinya tidaklah perlu mengundangnya untuk minum teh. Murid ini sangat kesal dengan kesombongan Muyun, terlebih lagi dia telah menghabisi Yu Xingtian. Bagi Muyun, Yu Xingtian hanyalah seorang pengecut saja. Jika murid ini membalas dendam, maka Muyun mempersilakannya untuk maju. Serangan telah dia lancarkan, tapi Hiku datang di waktu yang tepat untuk bisa melindungi tuannya. Tidak hanya ia saja, namun bininya juga datang kemari. Melihat kehadiran mereka tentu saja mengejutkan mereka. Karena berdasarkan informasi yang didapatkan, seharusnya selain Miao Jing, tidak ada lagi yang mencapai tingkat ke-7 di ranah Linbo. Namun mengapa kini ada 2 orang yang telah mencapai tingkat ke-6 dari ranah Linbo,
Yiku memberikan hormat kepada Muyun. Sedangkan Muyun memuji Xuan Yuling karena sebagai gadis suci dia telah mengalami peningkatan kekuatan. 原来是仓皇小世界血盟盟主。暮云，你才受死！敢动我夫妻，除了妙经，没有生。也算是为萧帝完成了一份心。 Xing menganggap Muyun hanyalah seorang pengecut karena mengandalkan para muridnya untuk memberikan perlindungan kepadanya. Tapi dengan sekali serangan saja, Muyun langsung membuat Xing terpental, yang tentu saja ia menjadi sangat marah. Namun Xing itu sudah berurusan dengan orang yang salah. Belum sempat melakukan apa-apa, serangan Muyun seketika saja membuat dia terpental dan juga pingsan. Melihat hal ini tentu saja memalukan mereka. Muyun mempersilahkan siapapun untuk maju dan menghadapi dirinya. Pasalnya ia tengah sibuk dalam mencari 3 harta rahasia. Mendengar hal itu tentu mengejutkan mereka karena kemungkinan besar Muyun mengetahui letak dari ketiga harta itu. Dengan begini mereka yang awalnya sombong tadi pun mencoba untuk lemah lembut kepada Muyun dan menganggap kalau sebelumnya hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Selama Muyun mau bekerjasama dengan mereka, maka keempat dunia kecil berjanji akan melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Namun ada kesalahpahaman di sini. Pasalnya sejak awal kedatangan mereka, Muyun sama sekali tidaklah takut. Tekanan kekuatan yang Muyun keluarkan seketika saja membuat mereka terkejut karena tidak menduga Muyun sekuat ini. Selain itu, bagi Muyun mereka berempat tidaklah berhak untuk berbicara kepadanya. Jadi lebih baik Yuhai segera menampakkan dirinya. Sesaat kemudian Yuhai pun muncul dan meminta maaf karena tidak langsung muncul. Muyun memintanya untuk tidak berbasa-basi lagi dan langsung saja katakan apa yang dia inginkan. Yuhai yakin Muyun masihlah mengingat mengenai perselisihan mereka sebelumnya. Mendengar hal itu membuat Yiku menjadi kesal karena menduga mereka berniat untuk membalas dendam kepada tuannya. Jadi lebih baik mereka itu segera meminta ampunan kepada Muyun. Dengan begitulah mereka dapat mengampuni tindakan para ketua. Dengan perasaan yang begitu kesal, Yihui pun bertanya mengenai bayaran apa yang ingin Muyun minta dari mereka. Di mana Muyun mau 10 miliar kristal tingkat atas, yang mana hal itu tentu saja mengejutkan mereka semua. Pasalnya ini sangatlah banyak. Seharusnya Muyun tidaklah terlalu percaya diri karena mereka sama sekali tidak takut juga kepadanya. Sesaat kemudian Totomo dan Totomiao datang di saat yang tepat. Ia memuji permintaan Muyun karena seharusnya Yihui memberikan apa yang Muyun minta. Karena baginya itu sangatlah sedikit. Totomo yang juga tertarik dengan lokasi dari harta surgawi pun akan membelinya dengan harga yang mahal. Muyun memuji keputusannya, dengan begitu dirinya akan memberikan diskon sebanyak 5 miliar saja. Totomo senang dan langsung membayar apa yang dia minta. Sedangkan Yuhi mau tidak mau harus membayar sebanyak 10 miliar. Tapi mood Muyun sudah rusak, jadi dia akan menaikkan harga menjadi 15 miliar. 极品灵晶100亿，100亿极品。我血盟只收5，秘藏的位置，我四方小世界愿意。 150亿。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau pintu istana Kuhai Tianjun sudah terbuka. Yuhi bersama para tetuanya pun bergegas untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Sedangkan Muyun meminta Yiku dan yang lainnya untuk bersabar karena ada sesuatu yang dirinya tunggu. Mofong penasaran mengapa Muyun tidak melakukan pergerakan, karena dirinya itu takut semua harta ini akan diambil oleh 4 dunia kecil. Namun Muyun menenangkan mereka dan benar saja sesuatu mulai terjadi di dalam sana, yang membuat Yihui benar-benar sangat terkejut. 天尊也不过如此。父亲，再等等。云哥，还不进去吗？这是什么东西？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.